Yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat afiat, terutama kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita semua beserta anak turunan kita insya Allah tetap megang iman dan Islam ini dan diakhiri dengan husnul khatimah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang mau bertanya saya, sampai di mana antum sekarang ini bekerja? Sudah kalau tela sudah tumbuh, sudah dicabut, sudah berapa kali? Kalau itu tumbuh-tumbuhan, tapi kalau itu karya ataupun usaha kita udah nyampe di mana? Kalau saya ingin memberikan satu sumbangsih di dalam hal ini adalah yang pertama, kembali kepada diri kita masing-masing, sampai di mana andil kita di dalam menyampaikan risalah ini. Di mana andilmu dan sampai di mana, kalau di kilo berapa kilo sudah. Kalau belum, mari kita sama-sama kita ulang dan kita kembali kepada asal, yaitu kita ingin intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nah, nusrah yang kita bawa, yang kita pegang, yang kita pegang, kita dorong ataupun kita sangga itu sudah sampai di mana, seberapa berat, seberapa jauh, seberapa dalam. Mungkin saya pikir ya, agama ini akan berjaya dengan niat kita yang membaca, tidak hanya asal niat-niatan saja. Yuk kita buat Islamic Center, ayo. Tapi ya setiap orang lalu tenggelam dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Kita tidak menyalahkan setiap orang, dan setiap orang setelah dia itu punya gunung emas satu, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Jadi jangan diharapkan gunung emas itu sudah ada kita dapatkan dan lalu baru kita bergerak. Justru dalam keadaan kita tidak punya itu, kalau dipresentasikan lebih besar persentasi mujahadah kita. Seorang miskin yang dia bisa memberi, seorang miskin yang hanya punya uang 50.000 katakannya, dia mampu berikan orang 50.000 sama orang dan dia berani. Tapi orang yang punya 50 miliar berani dia kasihkan 50 miliar? Belum tentu. Padahal keadaannya sama-sama. Bukan begitu? 50.000 yang dia miliki hanya itu saja, 50.000, dan dia berani berikan orang dengan harapan insyaallah Allah kasih lagi. Belum tentu orang yang punya 50 miliar itu dia mempunyai pemikiran seperti yang punya 50.000.
Itu menurut saya, wallahu alam, antum insyaallah mungkin lebih dari itu. Hanya saja Islam akan benar-benar jaga ataupun akan berjaya ketika kita pengikut-pengikutnya ini, pendawanya ini benar-benar mujahadah haqqa jihadih, tidak hanya di apa, lip service saja. Jadi saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada semuanya, yuk kita, kata orang Jawa, cut kaliwondo, diikat betul-betul, cancut kaliwondo, ya, diikat, kemudian kita benar-benar untuk bermujahadah sampai, dan hendaknya setiap dari kita bisa mengatakan insya Allah itu Islamic Center berdiri sebelum saya dicabut nyawanya. Dan kontribusi kita seberapa banyak, ya kita sendiri, ahsantum li anfusikum, seberapa banyak aset yang kita miliki, dan itulah nanti aset yang bisa membantu kita di akhirat. Ketika ayat Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hal min malikum illa ma akalta fa ablay wa ma labista ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa abqai. Sebetulnya aset kita yang sebenarnya itu adalah hanya 3. Wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas. Aset kita yang ada di dunia ini sebetulnya hanya 3 saja. Apa yang kita makan dan kita habiskan, dan kita tahu kita semua tahu kemana arahnya setelah perut penuh, dan pakaian yang kita pakai kemudian setelah kita pakai rusak, kemana larinya kita tahu semua. Dan apa yang kamu sedekahkan berupa harta benda, berupa raga, berupa usaha dan lain sebagainya, inilah yang bakal menjadi aset kita di akhirat. Dan selebihnya itu fatarikuhu linnas, selebihnya itu adalah milik orang lain, milik ahli waris. Dan belum tentu ahli waris itu mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan kalau kamu jalan yang benar. Mungkin mereka yang mengerjakan, kita yang tanggung jawab. Seperti Nabi Dawud berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu wabalan alayya wa yatamatta'u biha ghairi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta benda yang menikmati orang lain dan yang menjadi tanggung jawab, aku yang menjadi tanggung jawab. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan yuk kita bersama-sama saling mengingatkan untuk kita wujudkan. Kalau tidak kita yang mewujudkan, siapa orang? Dan saya sedikit mungkin ingin mengetahui bagaimana sampai mempunyai pemikiran Islamic Center ini, dan siapa saja inisiatornya.
supaya kita lebih tahu lagi dan saling ingat mengingatkan untuk mungkin mereka lupa atau tersibukkan dengan yang lain sehingga proyek ini terlupakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.